Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir tahlili ya. Surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat berapa? 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Innamal musyrikuna sesungguhnya orang-orang musyrik. Ya dicatat ayo. HP-nya diletakkan dulu. Innamal musyrikuna sesungguhnya orang-orang apa? Musyrik. Najasun itu najis ya. Sungguhnya orang-orang musyrik apa? Najis ya. Apa yang dimaksud orang-orang musyrik itu najis? Ai qadarun, kotor ya. Li khubthi batinihim, li khubthi karena kekejian ya. Batinihim, hati mereka, karena mereka menyimpan kesyirikan yang merupakan seburuk-buruknya kekejian ya. Jadi najis akidahnya ya. Jadi orang musyrik itu najis akidahnya. Fala yaqrabu, maka jangan sekali-kali mereka mendekati al-masjidil harama, Masjidil Haram ya. Ai la yadkhulu al-haram. La yadkhulu, tidak boleh mereka memasuki al-harama, Masjidil Haram atau tanah haram ya. Ba'da amihim, setelah tahun mereka, hada yang ini, yaitu sejak tahun amu tis'in minal hijrah, sejak tahun 9 hijriyah ya, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh orang-orang musyrik dari tanah haram, dan itu berlaku sejak tahun 9 hijriyah sampai kiamat ya. Sampai apa? Kiamat. Makanya sampai hari ini pula orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir atau non muslim itu tidak boleh menginjakkan kakinya mereka ke tanah haram sampai hari ini. Sampai apa? Hari ini. Dideteksi dari mana? Dari paspornya kan. Kalau orang mau misalkan memasuki Saudi ya, kemudian dia mau ke Madinah ataupun ke Mekah, itu dilihat paspornya, ketahuan gitu. Jadi mereka tidak boleh memasuki tanah haram sampai hari ini ya, dan sampai kiamat ya. Jelas ya. Jadi makanya orang-orang
musyrikin ya, itu tidak boleh secara khusus memasuki tanah apa? Haram ya. Apalagi Masjidil Haram ya. Nggak boleh ngundang paus ke Masjidil Haram, nggak boleh ya. Atau mengundang tokoh-tokoh Yahudi misalkan ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tidak dibolehkan ya. Nah, bagaimana kalau itu masuk di luar Masjidil Haram ya? Misalkan bukan di tanah haram ke Indonesia atau ke tanah-tanah yang lain ya. Apakah orang musyrik boleh memasuki masjid misalkan? Boleh kalau hanya sekedar lewat aja gitu ya. Tapi jangan sampai dikasih panggung ya. Orang musyrik jangan dikasih Jangan dikasih panggung ya. Ya kalau mau lihat misalkan ngeliatin orang sholat misalkan ya. Kalau sekedar melihat ya, mereka nggak ikut-ikutan membuat ritual agama mereka ya. Tujuannya untuk ta'liful qulub ya, melunakkan hati mereka. Nah, itu dibolehkan ya. Jelas ya. Jadi yang dimaksud najis di sini adalah najis secara akidahnya ya. Najis secara akidahnya. Wa in khiftum dan jika kalian takut atau khawatir, ailatan jatuh miskin ya. Ailatan itu artinya miskin atau fakir. Fakron artinya miskin atau fakir. Bingkita'i tijaratihim, bingkita'i sebab terputus ya. Tijaratihim bisnis dengan mereka, angkum dari kalian. Jadi jangan takut memutus hubungan dengan orang-orang musyrikin, jangan takut miskin ya. Jadi nggak perlu takut ya. Karena banyak orang itu ya bermujamalah ya, atau mereka melakukan hubungan-hubungan diplomasi ataupun hubungan-hubungan bisnis ya dengan orang-orang musyrikin dengan tujuan keuntungan duniawi ya. Sehingga mereka kalau mau memboikot ya, mereka jangan sampai masuk ke Masjidil Haram atau tanah-tanah haram, takutnya mereka terputus dari perdagangan. Gak usah takut begitu ya. Kalau kalian takut miskin atau takut fakir, fasaufa maka kelak yughni membuat kaya kum kepada kalian Allah akan mengayakan kalian ya. Jadi kalian akan diberikan kekayaan ya. Min fadlihi dari karunia-Nya Allah. Insya'a jika Allah berkehendak. Jadi artinya orang muslim itu harus punya izzah ya, punya harga diri ya. Jangan mengemis dengan orang-orang musyrikin ya. Dan jangan takut ya. Jangan pernah takut ya. Harus punya apa tadi? Izzah ya. Nah, kaum muslimin zaman Nabi SAW itu punya izzah tadi ya. Jadi nggak takut mereka. Dan memang orang-orang musyrik itu semua terusir ya dari Masjidil Haram ya, terusir dari tanah-tanah haram sampai hari ini pula ya. Nah, sifat ini harus dijaga ya. Jadi rasa izzah, tidak takut miskin, tidak menjilat dengan negara-negara kafir ya. Itu bentuk kekuatan umat Islam ya. Maka oleh karena itu ya umat Islam itu harus kuat dari
segala bidang ya, kuat politiknya, kuat militernya ya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya ya, kuat teknologinya, termasuk hari ini ya. Nah, kenapa sekarang ini umat Islam kok kayaknya lesu ya? Limadza ta'akhkharal muslimin wa taqaddama ghairuhum. Ya, umat Islam dibalap oleh negara-negara kafir dalam masalah bidang teknologi khususnya ya. Khususnya lagi teknologi persenjataan ya. Ya kan? Dan teknologi pertahanan. Makanya hari ini yang menjadi aktor ya, dalang dari semua keributan itu kan negara-negara Yahudi ya dan sekutunya, karena mereka merasa punya apa? Teknologi yang apa? Begitu canggih ya. Begitu canggih teknologi mereka. Ya. Nggak usah jauh-jauh, misalkan sekarang media sosial, siapa yang menguasai sekarang? Yahudi. Kalian misalkan mengupload bendera Palestina atau mengupload pejuang-pejuang mujahidin Hamas, diupload entah itu foto, entah itu tulisan, itu kedetek langsung dihapus, betul nggak? Iya. Misalkan kalian mengupload demo-demo tentang Palestina, itu terupload di TikTok ataupun di YouTube ataupun di Facebook, tapi 1 menit atau 1 detik udah terupload semua, langsung melanggar panduan apa? Komunitas. Begitu canggihnya mereka itu. Ya. Jadi ketahuan. Sampai kalian tinggal di mana? Ya, Alberto tinggal di mana? Iya, tempat tinggalmu di mana? Bisa dideteksi itu, gampang. Deteksi keberadaan Alberto di mana. Iya kan? Sampai di bawah tanah pun tahu Yahudi itu. Jadi canggihnya teknologi yang mereka kuasai ya. Ya kenapa? Karena umat Islam itu ya menganggap bahwa urusan dunia dianggap urusan mereka gitu loh. Harusnya teknologi itu urusannya siapa harusnya? Umat Islam. Harusnya umat Islam. Umat Islam jangan hanya sholat baca Quran saja ya. Umat Islam hanya sekedar ngaji kitab saja. Ya itu penting ya. Tapi dalam urusan global, urusan sosial kemasyarakatan itu umat Islam juga harus apa? Menguasai ya. Makanya jangan pernah memisahkan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu apa? Kifayah ya. Jadi teknologi itu umat Islam harus menguasai ya. Jangan sampai kita dibuat malu kan. Masa selevel bank besar nasional hanya dengan 1 klik ya, jaringan apa namanya, webnya atau jaringan perbankannya error 3 hari, hanya kalah sama siapa itu namanya itu, yang tukang ngobrak-ngabrik jaringan itu namanya apa? Hacker. Nah, kalah sama hacker lokal gitu ya. Coba kalau umat Islam itu paham ya tentang masalah hacker ini, bisa jebol pertahanan Israel misalkan dari atas meja pakai komputer, hebat nggak? Jadi perang cyber sekarang ini penting gitu ya. Selevel negara bisa dicuri data-datanya kan. Nah ini contoh sederhana ya. Jadi contoh sederhana betapa sekarang teknologi, khususnya teknologi tentang masalah jaringan ya, teknologi IT sekarang ini menjadi sebuah senjata ya. Media sosial menjadi sebuah apa? Senjata ya. Nah sebelum ada teknologi nuklir, mereka gunakan semua teknologi itu ya. Makanya mereka itu ugal-ugalan ya, karena merasa menguasai segala jaringan dan segala persenjataan. Harusnya umat Islam ketika itu dikuasai umat Islam kan nggak akan berani gitu. Paham ya? Jadi izzah itu tidak hanya dalam masalah ya, dalam masalah akidah yang kuat ya, tapi juga izzah yang dimaksud itu adalah kekuatan dalam semua bidang apa?
kehidupan, baik politik apa, ekonomi, budaya, ya kan, baik bidang militer, pertahanan, persenjataan, ya, bidang kesehatan, ya, semua bidang lah itu harus dikuasai oleh siapa? Umat Islam. Jelas ya? Taib. Nah, ketika punya izah itu nggak akan ada takut, ya. Nah, kalau kalian ada rasa takut, ya, sebab memutus hubungan diplomasi dengan mereka sehingga nanti terputus hubungan dagangnya, ya kan? Maka nggak usah khawatir, Allah akan memberikan kekayaan untuk kalian dari karunia-Nya. Wa qad aghnahum, wa qad dan sungguh, aghnahum, aghna membuat kaya, hum kepada mereka kaum mukminin, ya, bil futuhi dengan fathu Mekah, ya. Jadi akhirnya Mekah itu bisa direbut kembali, ya, bisa ditaklukkan kembali, ya kan? Sehingga Mekah itu dimerdekakan kembali, ya, dibuka kembali, dan orang-orang musyrikin itu menyerah, ya. Wal jizyah dan dipungut pajak, ya. Nah, mereka yang sudah menyerah dan tidak melakukan perlawanan, ya, dan masih tetap ingin mendapat perlindungan dari kaum muslimin, ya, maka mereka wajib membayar apa? Jizyah. Jizyah itu apa? Pajak, ya. Jadi harus membayar pajak, ya. Membayar pajak. Jadi upeti, ya. Makanya pajak itu sebenarnya di awal tuh sejarahnya itu hanya diberlakukan untuk siapa? Orang-orang apa? Musyrikin. Kenapa nggak diberlakukan untuk umat Islam? Karena umat Islam apa? Sudah membayar apa? Zakat. Ya, tapi kenapa sekarang ini di dunia global tuh pajak itu diwajibkan untuk semua? Ya kan? Bahkan tusuk gigi itu loh ada pajaknya kalau kalian belanja, betul nggak? Kalian makan di restoran pajaknya berapa? 10%. 10-12%, ya kan? Apa yang dipajakin sekarang? Kalian mau beli tanah, ya, ada pajak jual beli, betul nggak? Nanti kalau mau mendirikan bangunan kena pajak lagi. Berapa? 2,4% atau berapa itu? Nanti dikasih pajak lagi tahunan. Semua dipajakin, ya. Sampai kalian beli tusuk gigi di pasar swalayan itu dipajakin juga itu, kena pajak kan kalian. Bayar kan di kasir, seret, ya. PPN atau apa istilahnya itu, ya. Pajak sekian persen. Ada kan? Iya, semua dipajakin. Ya karena memang konsep kapitalisme itu salah satunya adalah sumber pendapatan negara itu dari apa? Pajak, yaitu. Sehingga semua orang dipajak, yang miskin, yang kaya kena pajak semua, ya. Padahal dalam teori Islam, ya, al-jizyah ini hanya diberlakukan untuk siapa? Orang-orang musyrikin saja, ya. Innallaha alimun hakim, ya. Innallah, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Baik. Nah, kemudian ayat berikutnya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Qatilu, perangilah alladzina, orang-orang la yu'minuna, yang mereka tidak beriman billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir.
Jadi perangilah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada apa? Hari akhir. Wa illa, dan jika tidak, la amanu, sungguh mereka beriman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrimuna ma harramallah, dan perangi pula orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Kal khamri, seperti khamr. Jadi hukum jihad itu masih berlaku ya, tidak dihapus, yaitu memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada apa? Hari akhir. Jadi memang ya perang dari sejak zaman dulu sampai hari kiamat itu selalu ada namanya motif apa? Ideologi. Ada motif apa? Ideologi ya. Sampai di agama-agama di luar Islam juga sama, mereka punya konsep perang gitu ya. Perang di luar agama mereka ya. Karena yang namanya kekufuran dengan keimanan itu tidak akan pernah bersatu ya. Dan kalau pula tidak ada syariat jihad, tentu akan tertindas terus ya. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ya kan? Dikasih izin orang-orang ya, yang mereka diperangi, mereka dizalimi, untuk membalas itu. Untuk apa? Membalas ya. Jelas ya. Jadi syariat jihad ini harus terus ditanamkan di dada-dada umat apa? Islam ya. Di dada-dada umat Islam. Kadang itu juga sama ya, orang baru bicara jihad itu sama YouTube itu juga dihapus itu. Udah berapa kali YouTube-nya Ustadz itu lagi membahas ayat aja gini, diapain? Diblokir sama YouTube gitu kan. Kok bisa? Mereka ngaji juga kali ya. Itu kedetek itu. La haula, kan jihad itu memang ajaran Islam ya. Masa disuruh matikan kan gitu. Nah, yang diperangi itu siapa tadi? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Kalau khamri, seperti khamr ya. Jadi harus jihad melawan khamr ini ya. Jihad melawan perdagangan khamr ya. Harus diperangi juga itu. Ustaz pernah diskusi itu ya tentang masalah undang-undang minal ya, tentang alkohol ya, dan perdagangannya ya di Indonesia ya, dengan teman-teman di badan legislasi di Senayan itu ya. Itu memang sampai hari ini ya, itu belum clear tentang masalah undang-undang alkohol ini ya, atau minol itu ya. Ada orang mengusulkan supaya ini masalah khamr ya, perdagangannya, produksinya, pengedarannya ya, itu harus diharamkan. Wah, pada nggak setuju. Kalau diharamkan kan ditutup 100% kan, ya pabriknya, ya produksinya. Wah, nanti ekonomi mati. Nah, itu takut kadang orang menjalankan syariat itu, takutnya di situ. Takut apa tadi? Fulusnya apa? Terputus. Ya, kalau diharamkan, ditutup pabriknya, peredarannya, ya kan? Ekspor impornya ditutup, nggak dikasih kran, kan duit nggak beredar, betul nggak? Nah, itu takut orang. Terus diapain? Ya, jangan diharamkan, jangan dilarang, dikendalikan. Nah, akhirnya istilahnya diapakan? Dikendalikan. Makanya sampai sekarang ya khamr itu ya, di negara-negara manapun gitu
di dunia ini, mereka nggak berani mengatakan haram dalam bentuk undang-undang. Kenapa tadi konsekuensinya? Duitnya, fulusnya apa? Putus yang itu. Makanya yang ada itu hari ini adalah diapakan tadi? Dikendalikan. Artinya kendalikan itu yang ditangkepin itu yang di pinggir jalan itu. Toko-toko Mang Udin yang jualan apa? Atau siapa? Mang Cecep yang jualan. Toko-toko 24 jam pinggir jalan itu loh yang jualan, kadang jualan jamu sambil jualan khamr, itu yang ditutup karena nggak berizin. Tapi kalau berizin kan nggak ditangkap. Di hotel-hotel bintang 5, di bar apa itu kan legal. Tempat-tempat hiburan gitu kan. Dan pajaknya gede itu ya, pemasukan ke daerah, pemasukan ke negara tentang masalah apa? Khamr ini. Ngeri kan? Berarti makan gaji apa itu kadang campur aduk itu. Termasuk narkoba itu sama gitu ya. Padahal tadi dalam menjalankan syariat itu jangan takut apa tadi? Ailah, jangan takut apa? Ailah, ailatan. Jangan takut fakir ya. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, sumber yang lebih baik ya. Jelas ya? Sama, jadi manusia itu tadi ya, demi mendapatkan uang, kekayaan itu apa saja dihalalkan ya. Ustadz pernah diskusi dengan salah seorang jamaah ya. Kebetulan beliau itu profesor di bidang apa? Penyakit paru-paru ya. Dan salah satu yang menyebabkan kanker paru-paru itu kan apa? Rokok. Nah, beliau itu PhD-nya dari Jepang. Dia cerita di luar negeri itu pengedaran rokok itu sangat dibatasi. Kenapa? Karena cukai pajak yang diterima dari rokok itu tak sebanding dengan pengeluaran pemerintah untuk ngurusin, mensubsidi orang-orang yang terkena kanker paru-paru dan sejenisnya. Jadi orang kapitalis sendiri itu hitung-hitungan gitu. Kalau nanti di loss itu tidak dibatasi, pemasukan negara dari cukai rokok itu nggak sebanding dengan apa? Pengeluarannya. Negara nggak mau rugi gitu. Jadi kita katanya cukai pajaknya mau, kemudian ngurusin orang-orang yang terdampak dari rokok bayar tetap, betul nggak? Bayar itu. Ya. Kan pakai BPJS Ustaz. Ya. Atau pakai kartu apa namanya itu? Kartu-kartu kayak gitu kalau masuk rumah sakit dilihatin dulu sama rumah sakitnya. Pakai kartu apa mas? Cash atau pakai kartu? Pakai kartu ini. Nanti ya dulu ya. Yang ini dulu yang ini. Yang bayar duluan. Nah, gitu tuh rumah sakit rata-rata. Jelas ya? Jadi ini nanti memang PR antum ke depannya bagaimana cara mengelola negara dengan sumber pendapatan yang halal gitu. Ya. Ini adalah PR. Bagaimana caranya gitu ya? Ya. Jelas ya? Supaya ke depan ya umat Islam itu memiliki apa? Izzah ya. Wala yadinuna dinal haqq, wala yadinuna dan tidak mereka beragama dinal haqqi dengan sebenar-benarnya agama ya. As-sabiti yang tetap ya. An-nasikhi yang menasah, menghapus li ghairihi terhadap selainnya minal adyan dari agama-agama. Wa huwa yang dimaksud dengan dinul haq itu adalah dinul Islam, yaitu agama apa? Islam ya. Jadi ini adalah musuh-musuh Islam tadi itu ya. Jadi yang pertama tadi siapa tadi? Orang yang boleh diperangi tadi itu orang yang
tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Nah, kemudian tidak beragama dengan agama yang benar, ya. Minal ladzina utul kitab ay bayanun lil ladzina. Min di sini adalah lil bayan, ya, menjelaskan. Alladzina yaitu dari orang-orang yang utul kitab, yang diberikan kitab. Al-Yahud wan Nasara, yaitu Yahudi Nasrani. Ini Yahudi ini selama masih ada di muka bumi akan selalu bikin kegaduhan. Makanya harus diperangin Yahudi itu, ya. Harus diperangin, ya. Nabi diperintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi itu dari Madinah, ya, dikeluarkan itu. Ya betul, memang di Madinah dulu itu ketika Nabi membuat kesepakatan dalam Piagam Madinah, ya, undang-undang Madinah yang sudah terbukukan dan terundang-undangkan, ya. Tapi yang namanya Yahudi itu, ya, begitu, pengkhianat, ya. Akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah SAW dan dikeluarkan dari Madinah. Dari dulu sampai hari ini, ya. Makanya Yahudi nggak bisa masuk itu, ya. Tapi Yahudi akan selalu cari cara bagaimana menjajah negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah, ya. Kan sekarang ini sama, ya. Israel ini kan menyerang siapa? Tidak hanya jalur Gaza, sekarang ke siapa? Ke Lebanon, Yaman, Iran, Mesir nanti juga itu, kalau Suriah. Terus mana lagi? Pokoknya negara Arab itu mereka akan kuasain itu, ya. Bahkan dulu mereka itu pernah ketangkap mau mencuri jenazah Nabi, ya. Orang Yahudi pura-pura ke Madinah dan dia punya misi untuk mencuri jenazah Nabi. Dia bikin terowongan gitu. Pernah itu, ya. Makanya sejak itu pula lah makam Nabi itu dibeton, ya, dari arah depan, kanan, kiri, atas, bawah. Itu nggak bisa orang masuk di situ sampai hari ini, ya. Sejak itu, ya. Jadi ada kasus orang-orang Yahudi mau mencuri jenazah jasad Nabi SAW. Makanya kalau ada orang sekarang pamer-pamer ada makam Nabi kelihatan, nggak akan kelihatan itu. Walaupun ngintip itu, kenanya kain nanti di situ, nggak kelihatan makam Nabi. Kalau ada orang masang, kan banyak itu di orang kita itu masang di figura itu bentuk makam Nabi yang kuburan ada tanahnya itu, ya. Itu palsu itu. Nggak ada orang yang bisa ngelihat makam Nabi, ya. Yang dari dalam itu, ya. Karena udah dibeton semua itu, ya. Nah, karena tadi ulah orang-orang Yahudi waktu itu, makanya perangin, ya. Hatta yu'tu al-jizyah, hatta sampai yu'tu mereka memberikan al-jizyata, pajak, ya. Al-kharaj, kharaj, pajak al-madrub yang diwajibkan atau yang ditetapkan alaihim atas mereka kulla amin, setiap tahun, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini, orang-orang ahlu kitab ini, ketika mereka masih berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka wajib membayar jizyah, ya. Itu tadi orang-orang tadi, orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Majusi, ya. Di zaman Nabi juga sudah dipungut mereka itu. Anna Rasulullah SAW akhadha al-jizyah minal majus, ya. Orang Majusi juga sama, ditarik pajak itu, ya. Ya, orang-orang yang mereka itu statusnya adalah non-muslim dan mereka hidup di bawah kaum muslimin, ketika mereka tidak membuat kegaduhan, ya, perlawanan, pemberontakan, dan mereka tetap damai, maka mereka dikenakan apa? Membayar apa? Jizyah, ya. Jelas, ya, termasuk tadi orang-orang Majusi, ya, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Jadi di Al-Quran itu istilah banyak, ya. Ada istilah ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, ada istilah al-musyrikun, ada istilah al-kafirun, ada istilah apa? Al-munafikun. Itu istilah-istilah, tapi itu
semuanya satu rumpun, semuanya kafir gitu. Cuman dibuat istilah-istilah itu supaya lebih spesifik, karena mereka punya ciri khas masing-masing. Walaupun kesimpulannya semuanya adalah apa? Orang-orang kafir gitu. Al-kafirun semuanya. Jelas ya? Nah, kekafiran itu kan kalau Yahudi Nasrani kekafirannya itu kan gara-gara tadi dia asalnya punya agama, ya kan? Agama Bani Israel, agamanya Nabi Musa, Nabi Isa, ya Islam juga. Cuman mereka rombak Taurat Injil itu sesuai dengan selera mereka, sehingga mereka kufur. Ada orang-orang yang Majusi, agama pribumi, yang dia sebenarnya nggak punya kitab gitu. Dia hanya budaya milik nenek moyang. Itu juga kafir ya. Ada orang yang tidak beragama sama sekali, itu namanya ateis. Namanya apa? Ateis juga kafir begitu ya. Jelas ya? Jadi ditarik pajak mereka ya. An yadin, halun itu hal, an mungqadin au bi aidihim. Jadi an yadin adalah langsung dari serah terima tangan ya. Jadi dipungut secara langsung maksudnya ya. An yadin itu dipungut secara langsung ya. Mungqadina artinya dibayar secara tunai ya. Au bi aidihim atau dipungut dari tangan-tangan mereka ya. La yuwakkaluna biha, tidak diwakilkan biha dengan jizyah tadi. Jadi harus dipungut secara langsung gitu ya, dari tangan ke tangan, individu per individu ya. Wahum saghirun, dan mereka itu saghirun, orang-orang yang hina atau kecil, al-adhilla ya, orang-orang yang hina. Mungqaduna, yang mereka itu dipungut ya. Adzilla, mereka itu dalam keadaan hina. Mungqaduna, dalam keadaan tadi dipungut jizyah secara kontan atau tunai. Li hukmil Islam, karena alasan ini adalah syariat Islam ya. Titik ya. Wa qalatil yahudu, dan orang Yahudi berkata, wa qalat, dan berkata al yahudu, orang Yahudi, Uzair ibnullah, Uzair ibnullah, anak Tuhan ya. Wa qalatin nasara, dan berkata orang Nasrani, al masihu, al masih Isa ibnullah, anak Tuhan. Jadi ada kesamaan ini, penyimpangan antara Yahudi Nasrani itu sama-sama penyimpangan dari konsep ketuhanan ya. Mereka itu beranggapan Tuhan itu trinitas ya. Tuhan punya anak ya, Tuhan punya istri, punya sekutu gitu. Nasrani begitu, Yahudi juga sama ya. Kalau Nasrani tadi menjadikan Isa, dikultuskan menjadi Tuhan atau anak Tuhan, Yahudi itu juga ada namanya Uzair ya, dianggap sebagai anak Tuhan. Siapa itu Uzair? Ya Nabi Bani Israel kan, yang pernah apa? Dimatikan oleh Allah selama berapa? 100 tahun ya. Ada di surat apa itu? Al-Baqarah kan. Kemudian dihidupkan kembali beserta khimar yang dinaiki, yang sudah menjadi tulang belulang itu. Nah kemudian masyarakat menganggapnya, loh kok bangkit kembali, ini berarti Tuhan ini. Mati sudah berantakan tapi bisa kembali seperti manusia sewajarnya gitu. Nah akhirnya dikultuskan, dianggap menjadi anak Tuhan ini, Uzair ini ya. Orang-orang Yahudi kelakuannya ya.
Dzalika yang demikian itu qauluhum. Dzalika yang demikian itu qauluhum ucapan mereka bi afwahihim dengan mulut-mulut mereka. La mustanada, tidak ada dasar ya, mustanad ya. Sandaran mustanad itu ya. Enggak ada dalil, enggak ada hujah, enggak ada argumentasi lahum bagi mereka alaihi atas ucapan tersebut. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani yang mengklaim Tuhan punya anak itu mereka enggak punya landasan. Kan ada di Taurat dan Injil, tidak ada. Itu sudah dirombak oleh tangan-tangan siapa? Pendeta-pendeta apa? Mereka. Jadinya kebohongan ya. Jelas ya? Yudhahiuna ayushabihuna bihi. Yushabihuna ayudhahiuna. Mereka menyamakan ya. Mereka menyerupakan atau menyamakan. Ayushabihuna, mereka menyerupakan bihi dengan ucapan tersebut ya. Qaulal ladzina kafaru, seperti ucapan orang-orang kafir min qablu yang terdahulu ya, dari sebelumnya. Min abaihim, dari bapak-bapak mereka, taklidan karena taklid lahum kepada mereka. Jadi penyimpangan agama yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani itu karena taklid ya dengan agama-agama nenek moyang ya, dengan agama-agama budaya ya. Jadi ikhwah ya, jadi penyimpangan itu terjadi, salah satu penyebabnya apa? Taklid ya terhadap agama-agama nenek moyang. Atau malah sekarang istilahnya dianggap sebagai anak agama budaya ya. Dan terkadang orang kita itu menyebut agama budaya sebagai kearifan lokal katanya. Padahal itu sebenarnya agama kesyirikan ya. Jadi tidak perlu dipelihara ya. Kesyirikan tidak perlu diapakan? Dipelihara ya. Yang dipelihara boleh itu ya, boleh dipelihara itu kalau budaya-budaya lokal yang tidak bertentangan dengan apa? Syariat ya. Kalau bertentangan ya dirubah ya. Jangan fanatik ya dengan agama nenek moyang. Nah ini Yahudi Nasrani ini jadi tersesat tadi, ikut-ikutan menjadi agama Trinitas atau agama-agama yang bersekutu dengan agama nenek moyang, akhirnya menyimpang ya. Qatalahumullah ay la'anahumullah. Qatalahumullah, mudah-mudahan dibunuh mereka, ay la'anahum, melaknat mereka Allah. Anna ay kaifa, anna maknanya kaifa, bagaimana? Yufakuna, mereka dipalingkan, ay yusrafuna, mereka dijauhkan atau dipalingkan, anil haqqi, dari kebenaran. Jadi akhirnya mereka itu dilaknat oleh Allah dan dijauhkan dari kebenaran ya. Ma'aqiyamid dalili, beserta tegaknya dalil ya. Itu pakai dal atau pakai zal itu? Dal itu yang benar ya. Ma'aqiyamid dalil ya. Beda loh antara ad-dalil dengan zalil ya. Kalau zalil itu hina, kalau ad-dalil itu argumentasi ya, dalil ya. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, pendeta mereka, ai ulama al-yahud ya. Ahbar itu namanya ulama Yahudi, pendeta Yahudi. Wa ruhbanahum, dan pendeta mereka, ai ubadun nasara, itu pendetanya orang Nasrani. Kalau pendeta orang Yahudi namanya apa? Hah? Iya, ahbar bahasa Indonesianya. Apa? Yang suka pakai topeng itu loh, apa? Topi kayak koboi apa itu, yang rambutnya suka dikuncur panjang ini, yang apa?
alis apa namanya ini? Pelipisnya ini ada rambutnya panjang itu. Apa namanya itu? Robi ya. Ya, robi mereka ya. Nah, kalau Nasrani namanya ruhban, ya pendeta ya terjemahnya ya. Jadi pendeta-pendeta mereka ahbarahum wa ruhbanahum dijadikan arbaban sebagai tuhan-tuhan palsu ya. Min dunillahi, dari selain Allah. Haitsu, sekiranya ittaba'u, mereka mengikuti mereka ya. Mereka para pengikutnya itu mengikuti pendeta mereka. Fitahlili ma, di dalam menghalalkan segala sesuatu ya. Haramallah, yang Allah haramkan. Jadi yang diharamkan malah dihalalkan oleh mereka, pendeta-pendetanya. Contohnya apa itu? Riba, khamr itu yang diharamkan oleh Allah sama mereka diapain? Dihalalkan. Makan babi ya, yang sama Allah diharamkan, sama mereka dihalalkan. Wa tahrimu ma ahalallah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Wal Masih ibnu Maryam, dan Al-Masih ibnu Maryam ya. Jadi ini bagi orang Nasrani menjadikan Isa sebagai anak apa? Tuhan. Ini juga penyimpangan ya, kesyirikan terbesar ya. Wa ma umiru, dan tidaklah umiru mereka diperintahkan fit Taurati, di dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, illa kecuali liya'budu, supaya mereka menyembah. Ai bi an ya'budu, yaitu atau yakni bi an ya'budu, bahwasanya mereka menyembah ilahan, Tuhan wahidan yang esa. La ilaha, tiada ilah yang hak ya disembah illa kecuali huwa, dia Allah ya. Subhanahu, maha suci Allah ya. Ai tanzihan, mensucikan lahu, kepada Allah. Amma, dari apa yusyrikuna, yang mereka melakukan kesyirikan. Yuriduna, mereka menghendaki, an yutfi'u, untuk memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Jadi orang-orang musyrikin, khususnya dari ahlu kitab tadi ya, Yahudi Nasrani ini, dibongkar watak perilaku mereka dalam Al-Quran ini ya, sehingga mereka dilaknat itu karena apa tadi? Kultus ya, kultus individu, menjadikan pendeta-pendeta mereka laksana apa? Tuhan yang bisa haramkan, ya kan? Menghalalkannya diharamkan, mengharamkannya dihalalkan. Jadi dibulak-balik hukumnya itu. Itu kerjaan pendeta-pendetanya itu ya. Nah, yang kedua, sehingga terjadilah banyak kesyirikan dan penyimpangan ya. Dan yang ketiga, mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah. Ai syar'ahu, yang dimaksud cahaya Allah adalah syariatnya Allah ya. Wa barahinahu, dan burhan-burhan ya. Syiar-syiar ya, dari agama Allah ya. Hujjah-hujjah dari agama Allah dimatikan ya. Itu cahaya Allah. Bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Bi aqwalihim, dengan mulut mereka. Fihi, di dalamnya. Wa ya'ballah, wa ya'ba, dan enggan Allah illa kecuali an yutimma, Allah menyempurnakan, ayyudhira, Allah menampakkan nurahu, cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun benci al kafiruna, orang-orang kafir. Dzalika, hal itu. Jadi cahaya Allah nggak akan pernah padam ya, walaupun sejuta rekadaya mereka orang-orang Yahudi untuk memadamkannya, iya kan? Makar mereka melalui media ya, pencitraan di PBB ataupun di sekutu-sekutunya ya, tetap aja akan terbongkar ya. Tetap aja akan tetap apa? Terbongkar ya. Makar-makar mereka akan terbongkar, yang tujuannya untuk memadamkan cahaya Allah.
ya kan? Mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa ya dengan berbagai macam makar ya. Bahkan dengan penjajahan, pengusiran, pembunuhan, genosida ya kan yang kita saksikan hari ini. Tetapi Nabi mewasiatkan kepada kaum muslimin supaya umat Islam itu menghadiahkan untuk Al-Aqsa itu az-zait ya. Minyak ya, minyak zaitun. Minyak tujuannya untuk apa? Supaya kirimlah minyak untuk lampu gitu, supaya Masjidil Aqsa itu tidak padam. Ya kan? Jadi jangan biarkan mereka memadamkan Masjidil Aqsa atau memadamkan cahaya Allah. Nah, itu pesannya ya. Walaupun benci orang-orang kafir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Walladzi dialah Allah arsal yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk wa dinil haq dan agama yang benar, liyudhhirahu supaya menampakkan agama tadi, dinul haq tadi, ayyulihi supaya meninggikannya ya, ala dini kulli di atas agama kulli seluruhnya, ay jami'il adyan seluruh agama, walau karihal musyrikuna walaupun benci al musyrikuna orang-orang musyrik ya, dzalika dengan hal itu. Jadi walaupun upaya mereka untuk memadamkan Islam akan jaya ya, akan nampak ke permukaan ya. Walaupun orang-orang musyrik mereka tidak suka ya. Mereka tidak suka, mereka melakukan makar untuk memadamkan Islam. Islam nggak akan pernah apa? Padam. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun listriknya padam, Islam nggak akan padam. Bukti nggak akan padam, masih tetap ngaji, kuliah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.